Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan secara singkat mengenai multi-site case study untuk memenuhi penugasan mata kuliah pengembangan penelitian pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Evi Rofiati MPD. Adapun kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Syahrullah, NIM 218106043, dan beberapa anggota kelompok saya, yaitu ada Atia Rahma Ramadhania dan Sofiatun Khairunisa. Yang pertama yaitu pengertian multi-site case study. Menurut Bogdan dan Bigland menyatakan bahwa studi multi-situs merupakan salah satu bentuk penelitian kualitatif yang dapat digunakan terutama untuk mengembangkan teori yang diangkat dari beberapa latar penelitian yang serupa, sehingga dapat dihasilkan teori yang dapat ditransfer ke situasi yang lebih luas dan lebih umum cakupannya. Menurut beberapa ahli mengenai multi-site case, yaitu yang pertama, menurut Abdul Aziz, menyatakan bahwa studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan berbagai sumber informasi dari tempatnya yang mempunyai ciri khas yang sama. Menurut Suharsimi Arikunto, menyatakan bahwa sebagai kajian yang mencoba untuk mencermati individu atau sebuah unit secara mendalam dengan cara menemukan semua variabel penting yang melatar belakangi timbulnya variabel tersebut. Nah, adapun tujuan dari metode multi-site case study ini yaitu untuk mencari kesamaan pola atau menghasilkan proporsi teori baru dari situs-situs yang ada. Menurut Hasyara 2016. Saya Atia Rahma Ramadhania. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya. Selanjutnya itu ada karakteristik multi-site case study, yaitu ada 4 karakteristik. Yang pertama, digunakan dalam rangka mengembangkan teori yang diangkat dari latar penelitian yang sama. Yang kedua, memiliki logika yang berlainan dengan multikasus karena arahnya untuk mengembangkan teori. Yang ketiga, cenderung mempunyai banyak situs. Yang keempat, biasanya menghasilkan teori yang dapat ditransfer ke situasi yang lebih luar dan umum. Selanjutnya, dalam multi-site case study ini ada 2 jenis studi. Yang pertama itu induksi analisis modifikasi, yang kedua metode komparatif konstan. Yang pertama, induksi analisis modifikasi itu pendekatan penelitian yang melakukan pengumpulan data secara berulang-ulang, yang kemudian dianalisis sebaik mungkin dan digunakan untuk memodifikasi teori-teori sementara dari hasil sebelumnya pengumpulan. Sehingga data akan menghasilkan teori-teori yang semakin luas. Jenis yang kedua itu ada metode komparatif konstan, yang dimana dikembangkan oleh Glasser dan Strauss dan digunakan dalam grounded dengan teori. Penelitian ini mengurutkan dan mengatur kutipan data mentah ke dalam kelompok-kelompok menurut atribut dan mengatur kelompok-kelompok itu secara terstruktur untuk merumuskan teori baru. Adapun teknik pengumpulan data multi-site case study ini ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama itu observasi atau pengamatan, yang kedua interview atau wawancara, yang ketiga kuesioner atau angket, yang keempat dokumentasi, dan yang kelima triangulasi atau gabungan. Baik, saya di sini Sofiatun Khairunisa akan melanjutkan pembahasan kita. Yang akan saya bahas yaitu dari contoh penelitian multi case study.
Nah, judul yang pertama yang kita akan ulik yakni implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai upaya penguatan karakter peduli lingkungan peserta didik SMA 1 Kelumpang Hilir dan SMA 2 Kota Baru. Nah, dari tujuannya aja tuh untuk mengetahui implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam membentuk karakter peduli lingkungan peserta didik di SMAN 1 Kelumpangan Hilir dan di SMAN 2 Kota Baru. Nah, kenapa sih jurnal ini bisa dibilang sebagai multi case study? Karena kan dia tidak hanya di satu tempat. Kalau di sini ada 2 tempat, yakni di SMAN 1 sama SMAN 2. Nah, untuk penelitian ini sudah pasti menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi multisitus dan teknik pengumpulannya yakni dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan juga sampel dari penelitian itu tidak hanya satu, yakni dari kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, dan juga komite. Nah, analisis datanya menggunakan metode triangulasi dan juga hasil dari penelitian ini tuh dari berbagai aspek, bisa dibilang dari berbagai kasus, yakni dari strategi pelaksanaannya, terus juga dari strategi pemberdayaan guru, strategi pemanfaatan lingkungan, dan juga kemitraan yang dilakukan dengan merumuskan jenis kemitraan. Nah, ini kan 2 tempat, tapi untuk pemilihannya tuh tidak bisa asal, harus ada hal yang sama gitu. Nah, kalau SMAN 1 Ketumpangan Hilir dan SMAN 2 Kota Baru ini tuh dia memang sedang ada aturan pendidikan pastinya, dan pendekatan karakter karena kan ini juga suatu respon terhadap tuntunan zaman, dan kedua sekolah ini tuh menunjukkan komitmen dalam menerapkan kurikulum merdeka dengan menekankan pada perkembangan karakter siswa, terutama dalam kepedulian terhadap lingkungan. Nah, jadi kan udah ketahuan tuh 2 sekolah ini tuh punya visi yang sama gitu. Nah, contoh jurnal yang kedua dengan judul Kepemimpinan Kiai dalam Memelihara Budaya Organisasi, dilakukan di Pondok Modern Gontor, Lirboyo Kediri, dan Pesantren Tebu Ireng Jombang. Nah, bisa ketahuan kan kalau tadi kan cuma 2 tempat, 2 sekolah. Nah, kalau di sini ini 3 tempat. Nah, lanjut. Kalau di penelitian ini fokusnya ini tuh pada bangunan budaya organisasi yang sudah dibangun Kiai selama pemimpinan pesantren, kepemimpinan Kiai dalam menjaga budaya organisasi, dan juga perbedaan dan persamaan dari ketiga pesantren itu. Nah, pendekatan yang digunakan ini juga menggunakan kualitatif dengan fenomenologi naturalistik yang bermakna memahami peristiwa dalam kaitannya dengan orang dalam situasi tertentu. Nah, ininya kan orangnya ini adalah orang yang dimaksud yaitu kiai tersebut. Nah, proses penelitian ini menggunakan multi case studies dan metodenya sebuah inquiry secara empiris yang berinvestigasi fenomena sementara dalam konteks kehidupan nyata. Nah, untuk sampelnya pengambilannya itu secara purposif atau teoretik, yakni dari 3 pondok pesantren yang tadi, Pondok Pesantren Gontor, Lirboyo, dan Tebu Ireng. Nah, sama seperti yang tadi sekolah juga, karena kan 2 sekolah itu punya visi yang sama. Nah, kalau untuk pemilihan kenapa pondok pesantren ini yang dipilih, karena atas dasar kekhasan, keunikan, ketertarikan, dan juga sesuai dengan topik yang ada dalam penelitian ini. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Semoga materi yang telah disampaikan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
哈，那就走回来。哎呀，我讲不白，我还是哎，你别别别啊！